Namun, terlepas dari kengerian pedang, tidak ada rasa takut dalam ekspresi Qin Yichen. Meski generasi lansia ini kuat, jangan coba-coba menghentikan tujuannya. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Di tengah ledakan, mata Qin Yichen dipenuhi dengan dingin dan parah. Satu tembakan per orang, seolah naga itu keluar dari jurang. Bang! Saya melihat senjata perang Jin Yao menyilaukan. Di bawah penjarahan Qin Yichen, ternyata seperti naga dan melolong, dan mengambil inisiatif untuk menyerang orang tua itu. Ding! Tombak panjang menyapu, gelombang tajam meledak di udara, dan bahkan setelah melihat pedang, itu dipotong menjadi dua bagian, tenggelam ke dalam ring. Ding 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 gelombang, ketika setiap listrik dan cahaya terhuyung-huyung, dan suara yang mengejutkan dan tajam pecah, saya melihat pedang, ditusuk oleh senjata perang, dan siluet ramping seperti Qianlong dari dalam, dan ujung senjata di tangannya, adalah pria yang jauh semakin dekat. Melihat bayangan naga yang seperti senjata, ada banyak keingintahuan di antara ekspresi lelaki tua itu. Bahkan ketika Qin Yichen telah menusuk setengah dari pisaunya, dan ketika itu masih parah, lelaki tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam. Bocah kecil ini baik-baik saja. Jika benar, di masa depan, saya harus bisa mendengarkan dengan martial Nap Hewie. Ya, Xiao Xiang, smelly brat. Semakin menurut saya semakin tidak nyaman. Separuh dari pedangnya sudah merupakan hasil dari kekalahan Nan Xiao Xiang tahun itu. Tetapi Qin Yichen telah memecahkan rekor dengan dingin dan parah. Sementara jalur cahaya meledak dan menghilang, Qin Yichen bahkan bisa melihat ketegasan kebaikan lelaki tua itu, seolah-olah dia tidak ingin bangga dan tergesa-gesa. Semua ini, tetapi dalam sekejap, sampai Sang Guanling kembali sadar, siluet ramping itu memecahkan rekor Nan Xiao Xiang. Namun, cara membunuh ini, pegangan itu seperti senjata naga, tampaknya Guang Yao sedikit redup karenanya. Apa yang membuat hati Sang Guan bergetar adalah di depan lelaki tua itu, dikendalikan oleh kedua telapak tangannya, mengeluarkan bilah tajam, tetapi bukan bilah terakhir. Pedang itu tidak disentuh oleh Nan Xiao Xiang saat itu. Namun, saat ini, Sang Guanyu melihat di matanya dan masih merasa bahwa jika dia diuji di lapangan tahun itu, saya khawatir dia harus dipelajari oleh Martial Ancestor. Ding! Pada saat ini, pedang surgawi Gang di langit terpotong oleh bayangan senjata. Namun, saat senjata perang Qin Yichen disapu kembali, mereka melihat pancaran obor di mata lelaki tua itu. Bocah kecil, kamu harus berkultivasi dengan baik di masa depan. Lain kali, jangan jatuh di sini lagi. Bang! Kata-kata itu tidak jatuh. Cahaya pedang itu adalah kilatan Guanghua, dan Guanghua menyapu ruangan, dan bahkan mata dan jiwa bisa dipotong berkeping-keping. Pada saat itu, dia merasakan getaran di hatinya. Dia belum pernah mendengar tentang Pillmaster yang baru saja menyelesaikan pertarungan dan belum lulus ujian. Dia bisa lulus ujian dari Fist Palace Lord. Namun, langit penuh dengan cahaya pedang, yang cukup untuk menentukan kemenangan dan kekalahan. Sosok Qin Yichen tidak bersembunyi. Bahkan senjata perang tidak berarti kembali ke pertahanan, malah menembus alis lelaki tua itu. Senior, kataku, aku berada di puncak pelajaran terakhirku. Saat berikutnya, tubuh Jin Yaozun, yang seperti matahari yang terik, benar-benar meledak ke langit. Tingguang itu tampaknya menghancurkan kedamaian alam rahasia ini, muncul dari Qin Yichen, berlama-lama di pelukannya, dan akhirnya, senjata perang itu bergetar dan bergemuruh. Cahaya tombak ini memotong pedang, dan itu bahkan membuat mata kesayangan lelaki tua itu bersembunyi. Dan ada kejutan-kejutan. Bang! Cahaya tombak, setengah inci dari alis lelaki tua itu, berakhir dengan tiba-tiba. Tetapi di belakang lelaki tua itu dipicu oleh angin, dan bahkan inkarnasi lelaki tua ini adalah sebuah perubahan dan kekacauan. Senior, beritahu kami. Tingguang berangsur-angsur menghilang, tetapi lelaki tua itu berdiri di tengah langit, bahkan sulit untuk memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan di matanya. Suara pemuda itu dengan ketulusan dan rasa hormat bergema di telinganya. Setelah sekian lama, dia melihat sosok lelaki tua itu gemetar. Alih-alih dibuat kesal oleh juniornya, dia malah penuh ekstasi. Ting Wei, anakmu sebenarnya Ting Wei. Dari mana kamu mendapatkannya? Tanda seru. Sebelum jawaban Qin Yichen, saya melihat lelaki tua itu melambai seperti percaya diri. Lupakan saja. Ini adalah ciptaan anak laki-laki Anda. Lelaki tua itu tidak terlalu banyak bicara. Segera, ketika saya melihat lelaki tua itu menatap Sang Guanyan, dia tampak liar dengan gembira. Tunggu gadis. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa anak laki-laki ini berkulit putih? Ting Wei, hal ini, orang tua itu iri. TSK, apakah kamu ingin orang tua merasukimu di sini? Sudut mulut Qin Yichen berkedut, tetapi ketika saya melihat lelaki tua itu, dia tertawa lagi. Hahaha, lucu sekali anakmu bermain. Itu benar-benar merasukimu. Semua orang guru leluhur harus membunuh lelaki tua itu. Namun, kali ini, sekte saya mampu menuai kejeniusan dengan kekuatan besar. Dan itu merupakan keuntungan besar. Nah, kamu pergi ke Ye Feng Hua langsung setelah kamu keluar.
dan sudah hampir waktunya dia menerima muridnya. Anda mengatakan bahwa akan lebih baik bagi Anda untuk tampil beberapa tahun sebelumnya. Tian Feng tidak perlu mendisiplinkan Xiao Xiang si bocah bau itu. Sudut mulut Qin Yichen berkedut. Saya dapat melihat bahwa lelaki tua ini juga senang dengan sekte-sekte abadi yang abadi. Tetapi dia sedikit malu. Tidak hanya membuat Nan Xiao Xiang tidak senang dengan yang pertama di mana-mana. Maka lelucon itu bisa jadilah hal besar. Sang Guanzhen kembali ke akal sehatnya dari keterkejutan, dan senang untuk Qin Yichen. Tetapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat berkata kepada transmisi suara Qin Yichen, Yichen Pillmaster. Martial Ancestor adalah mantan wakil penguasa istana, mungkin dapat membantu Anda. Qin Yichen secara alami tahu apa yang dibicarakan Sang Guanzhen. Dalam hal caranya, Alchemy Dao mampu mengalahkan pertempuran, dan Hong Lian benar-benar yang terbaik. Setiap kali Ting Wei terungkap, pembangkit tenaga pencerahan iri. Dapat dilihat bahwa kekuatan yang paling ditakuti dalam kultivasi roh di dunia ini bukanlah ketenaran. Namun, pada saat ini, tidak hanya berterima kasih kepada Hong Lian, Qin Yichen tertegun, dan menghadap lelaki tua itu dengan senyum di wajahnya. Senior diangkat dan dapat menyembah sekte abadi surgawi. Itu harus menjadi kehormatan junior. Setelah percakapan berbalik, wajah Qin Yichen penuh penyesalan, dan dia berkata, tapi senior, junior juga ingin bergabung dalam ibadah. Tetapi masalah yang saya temui, dan beberapa immortal sekte abadi, saya khawatir saya tidak melakukannya. Setuju. Masalah apa? Saya harus mengatakan bahwa kinerja Qin Yichen adalah temperamen orang yang sangat tua. Bahkan ketika kulitnya tenggelam, kemarahannya yang berumur pendek menyebar. Master sekte abadi lainnya berani mengendalikan siapa sekte abadi saya yang abadi. Siapa itu? Nona, setelah kamu keluar, biarkan gurumu mendatangi mereka dan berbicara tentang kehidupan. Sakura Sangguan menjilat bibirnya. Tetapi Qin Yichen mengeluarkan token giok Sangguan Miao dan menyerahkannya kepada yang pertama. Senior, terus terang, junior kali ini, benar-benar meminta sekte Anda. Dan saya khawatir ini bukan masalah besar yang bisa diselesaikan Sangguan senior sendirian. Orang tua mendengar ini, ada kecurigaan di antara ekspresi. Setelah mengambil token giok, sambil menanamkan kekuatan roh, nada penjaga tidak goyah, masih ada masalah besar. Mengapa? Anda dapat membantai Immortal Sect, atau apakah Anda membuang master sejati lainnya?